Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Film kita kali ini tentang gangster guys. Mana nih teman-teman yang demen sama film gangster? Yuk merapat. Judul filmnya N-Team The Final Truths yang dirilis tahun 2021 silam dan dibintangi oleh Om Salman Khan dan adik iparnya Ayu Sharma. Untuk ceritanya sendiri menurut kami sih lumayan bagus guys, nggak melehak-lehak kesana kemari dan tentunya nggak ada adegan 100 lawan 150 orang. Seperti omong kosong yang diceritain oleh Skodok Bizer. Kebanyakan nonton film India kayaknya dia. Oke lah yuk, tanpa berlama-lama langsung saja kita hantam ke plotnya. Setiap keluarga yang berada di desa-desa di India nyaris semuanya memiliki kisah yang sama. Para petani menjual tanah mereka, kemudian menjadi buruh kasar di tanah orang lain, menjadi penjaga rumah, atau bahkan harus terusir dari kampung halamannya sendiri. Nah, inilah yang sekarang menimpa mantan atlet gulat profesional Duta Pehlewan. Demi menafkahi anak dan istrinya, Duta menjadi penjaga rumah di tanah yang dulunya milik dia sendiri. Yang nambah nyesek lagi, bos Duta ini orangnya biadab, tidak manusiawi, tengil, sombong, angkuh, namanya Shinde, yang gak puguh-puguh mengajar Duta untuk kesalahan yang tidak dia perbuat. Nah, kalau yang ini Rahul anak Duta, pemuda pengangguran yang setiap harinya cuma nongkrong-nongkrong gak jelas. Setiap ada kesempatan, Rahul selalu saja menyalahkan si bokap atas nasib buruk yang sekarang menimpa keluarga mereka. Dia gak habis pikir kok bisa-bisanya dulu si bokap menjual tanah sebegitu luasnya dengan harga yang sangat murah. Bahkan sekarang buat beli makan saja mereka kesusahan. Namun si bokap hanya diam 1000 bahasa. Hingga suatu hari Duta pun dipecat karena telah mengambil sayur di ladang si bos. Nggak banyak guys, cuma buat makan anak istrinya dan langsung dipecat. Berhubung teman Duta di kota memberikan info kalau ada pekerjaan menjadi kuli panggul di pasar, akhirnya mereka pun memutuskan untuk meninggalkan desa tersebut. Rahul mengutuk keras perbuatan Shinde yang tidak manusiawi. Tapi ya, tahu sendirilah, omongan orang yang gak bertaji, orang susah dan gak punya backingan kayak Rahul ini cuma dianggap angin lalu. Hingga dia pun bersumpah suatu hari pasti akan membuat Shinde bekerja keras buat membajak lahan tersebut dengan sepasang sapi jantan. Dan sahabat Rahul pun tak mau ketinggalan yang akhirnya ikut merantau bareng. Namanya Ganya. Di sisi lain, Inspektur Polisi Rajveer Singh tidak jadi menyantap makanannya gara-gara melihat video pemerkosaan. Warga sekitar tidak berani membantu karena katanya si pelaku ini anak pejabat setempat. Mereka pun takut diteror. Setelah diceramahi oleh Raj, akhirnya adalah satu bapak-bapak yang berani buka mulut. Tanpa basa-basi lagi, Raj langsung OTW menciduk bajingan tersebut. Dan setelah digeprek, barulah mereka semua mau bersaksi untuk kasus itu. Singkat cerita, Rahul, Ganya, dan si bokap sudah mulai bekerja di pasar. Nah, di sini ada seorang gadis yang membuat Rahul kesemsem. Namanya Manda. Dia pun mencoba mendekati Manda. Tapi cara-cara jadul yang Rahul gunakan gagal total. Kemudian di malam harinya mereka pun gajian. Ternyata hasil kerja keras mereka yang tak seberapa harus disisihkan juga untuk jatah reman yang didalangi oleh Salvi, sang korporator atau wali kota di kota tersebut. Satya, ayah Manda yang seorang mantan gangster, akhirnya digebukin karena selalu kabur-kaburan setiap ada pungutan. Rahul yang melihat hal itu mencoba melerai yang ujung-ujungnya malah ikut-ikutan ribut. Alhasil, Rahul dan Ganya mendarat dengan mulus di kantor polisi karena telah mematahkan leher preman tadi. Inspektur Raj cuma nyengir-nyengir sembari mengingatkan mereka supaya jangan sok jadi pahlawan karena si Salvi ini orangnya licik yang sudah melakukan pungli di pasar sejak bertahun-tahun silam. Berhubung Rahul dan Ganya tidak bisa membayar uang jaminan bebas bersyarat, akhirnya mereka pun ditahan. ठीक है सर चलो
Baru saja mereka mulai kuliah, langsung kena ospek oleh anggota Salvi. Beruntung ada abang-abangan di sana yang menghentikan mereka. Namanya Nanya. Ya, Nanya Bai, salah satu bos gangster yang masih satu payung dengan Salvi, si wali kota. Nah, hari ini dia bebas. Nanya yang tertarik dengan bakat Rahul yang bersumbu pendek berjanji akan membayarkan uang jaminan bebas mereka. Oleh sebab itu, dia pun mengingatkan Rahul supaya berhati-hati hingga mereka bebas karena di dalam banyak anak buah Salvi. Akhirnya Rahul dan Ganya pun bebas. Kemudian mereka langsung direkrut oleh Nanya. Rahul yang tidak terima tangan sahabatnya patah meminta izin untuk mematahkan tangan Salvi. Berhubung si Salvi selalu dikawal oleh puluhan anak buahnya, asisten Nanya menyuruh Rahul beraksi malam minggu sewaktu Salvi nonton hiburan. Nah, biasanya anggota Salvi ini nunggu di luar. Rahul dan Ganya berhasil menyelinap, kemudian mematahkan lengan Salvi. Tapi tiba-tiba Salvi pun tewas karena batang lehernya tertusuk beling. Alhasil Rahul dan Ganya lagi-lagi mendarat di kantor polisi. Tak lama kemudian datang Nanya dan temannya anggota Dewan MLE Hambir untuk membebaskan dua anak baru ini. Yang ternyata kasus tersebut sudah mereka manipulasi. Di mana anak buah Salvi dan saksi lainnya mengaku kalau Salvi tewas karena kecelakaan yang tersungkur ke jendela karena mabuk. Akhirnya Rahul dan Ganya pun bisa bebas. Kesel banget dong Rajswear. Lantas kenapa dia manut-manut baik? Karena nggak gampang guys lawan politisi yang sedang menjabat. Apalagi jabatan Rajswear ini tergolong rendah. Rahul langsung menyuruh ayahnya untuk berhenti bekerja karena penghasilannya sekarang lebih dari cukup. Si ayah yang tak ingin anaknya celaka pun mengingatkan Rahul. Mumpung belum terlalu jauh nak, tobatlah. Karena jalan yang dia pilih sekarang mentok-mentoknya ke liang kubur atau luntang-lantung gak jelas seperti Satya ayah Manda. Namun Rahul tidak mengindahkan nasihat ayahnya tersebut karena dia sudah capek jadi orang susah. Dia ingin hidup senang dan bisa makan sepuasnya. Tak lama kemudian Rahul menegur seorang bapak yang sedang memarahi anaknya. Karena si bocah bosan setiap hari sayur terus lauknya lantaran si ayah hanya mendapatkan sedikit uang dari hasil kebun. Rp8.000 per truk. Belum buat bibit, pupuk dan lain sebagainya habis 6.500. Cuma sisa 1.500. Kemudian Rahul menyuruh bapak itu untuk meminta harga 12.000 per truk ke tengkulak. Yang ujung-ujungnya pasti ribut. Setelah mengusir si tengkulak, Rahul memberitahu para petani mulai saat ini dialah yang akan membeli barang-barang mereka dengan harga 12.000 yang membuat para petani bergembira. Gara-gara aksi heroik inilah akhirnya Rahul bisa menarik perhatian Manda. Nanya cukup terkesan dengan ide Rahul yang menjadi tengkulak. Dengan modal 12.000 per truk, mereka bisa menjualnya lagi 40.000 dengan harga eceran. Kemudian datang Daya dan Pitya kenalan Nanya Bai. Yang ternyata dua orang ini abang-abangan Rahul dan Ganya sewaktu di kampung. Ya, tukang beli-beliin rokok mereka lah ceritanya Rahul ini. Karena Daya dan Pitya rada tengil, Nanya pun memberitahu mereka kalau Rahul ini sekarang bukan kaleng-kaleng karena dialah yang menghabisi Salvi. Rupanya Daya dan Pitya menawarkan proyek pembebasan lahan seluas 50 hektar yang cuannya 60 juta rupiah. Nah, hasilnya nanti bagi dua. Deal, kata Nanya. Tapi pengacaranya langsung nyaut karena ternyata sebelumnya mereka juga sudah mendapatkan proyek tersebut tapi gagal dieksekusi. 26 pemilik tanah milik keluarga besar Kamble. Ngerjainnya benar-benar alot. Nanya pun langsung menolak. Tiba-tiba Rahul pun unjuk gigi yang ngotot ingin mencoba. Kalau gagal kan gak ada ruginya, kata Rahul. Tapi kalau berhasil, dia ingin pembagiannya 90 buat Nanya, 10 buat Daya dan Pitya. Kesel dong mereka dan setelah tawar-menawar, akhirnya mereka pun sepakat 85% buat Nanya.
Dan Akhirnya dieksekusilah oleh Rahul yang ternyata keluarga Kamble ini diketuai oleh Master G atau guru yang dulunya mengeluarkan Rahul dari sekolah. Namanya Maruti Kamble. Sebagai orang berpendidikan, tentunya Master G tidak bisa bodoh-bodohi ataupun diintimidasi. Sampai-sampai Rahul pun diludahin. Dan Master G pun tewas di depan anak dan istrinya. Tapi lagi-lagi Rahul lepas dari jeratan hukum karena kepiawaian Suman sang pengacara sesat. Miris memang, paman Master G yang terlilit hutang pun dengan senang hati menjadi kambing hitam di kasus tersebut. Singkat cerita, Nanya mendatangi Hambir mempertanyakan perihal kenapa anggotanya sebut saja Fufu Fafa tidak jadi dikasih kursi untuk mengikuti pemilihan sela buat posisi wali kota yang kosong. Kata Hambir, ketua partai kurang senang dengan Fufu Fafa. Lalu Nanya pun mengancam akan mencalonkan Fufu Fafa lewat partai sebelah yang tentunya Nanya juga pasti gabung di sana. Kemudian akan berhadapan dengan Hambir di pemilihan MLE berikutnya. Dia pun menjamin Hambir pasti kalah jika berhadapan dengannya di pemilihan. Akhirnya Hambir pun menuruti keinginan Nanya. Di sisi lain, Rahul dan Manda sekarang telah menjalin hubungan serius. Manda cukup khawatir dengan kabar-kabar burung yang sekarang berembus bahwa Rahul lah yang menghabisi Salvi dan Master G. Karena ayahnya Satya, meskipun seorang pemabuk dan mantan gangster, tidak akan pernah mengizinkan anaknya menikahi seorang penjahat. Kemudian Rahul meyakinkan Manda supaya tidak termakan omongan orang. Buktinya kan sekarang dia bebas-bebas aja. Lagi pula beritanya kan juga banyak di koran dan TV yang menyatakan pelakunya bukan Rahul. Tak lama kemudian datang Nanya Bai yang ternyata memberikan mobil baru buat Rahul. Hadiah karena kemarin telah berhasil mencaplok tanah keluarga Kamble. Berhubung nanti malam ada acara ulang tahun Nanya, Rahul pun diundang dan harus datang. Kalau enggak, acaranya dibatalin, ujar Nanya. Betapa bangganya Rahul, belum genap setahun dia merantau, karirnya meroket. Bukan hanya harta, bahkan orang-orang pun sekarang segan dengan Rahul. Yang makan hati ayahnya sendiri. Apalagi ketika Rahul menganggap Nanya saudara. Kemudian diceritainlah oleh Satya kisah si bajingan Nanya yang ternyata ketika Sinde membeli tanah ayah Rahul yang begitu luas dengan harga yang sangat murah, Nanya inilah sang eksekutornya. Sembari menodongkan pistol ke kepala adik Rahul, Nanya mengancam akan memperkaos lalu menghabisi adik Rahul jika si ayah tidak mau menandatangani dokumen tersebut. Nah, sekarang lu manggil dia saudara, dasar tolol, kata Satya. Tiba-tiba Hambir menghubungi Rahul. Sepertinya mereka merencanakan sesuatu. Singkat cerita, malam pun tiba. Ulang tahun Nanya dirayakan dengan sangat meriah. Sampai-sampai Rajfer dan anggotanya juga berada di sana untuk memantau situasi. Ketika mereka sedang asik joget, tiba-tiba Rahul menebas Nanya yang membuat dia tewas seketika. Si racing star di dunia pergangsteran ini sekarang benar-benar menunjukkan taringnya. Dendamnya kebalas, karirnya pun makin melesat karena posisi Nanya langsung diambil alih. Raj yang melihat kejadian itu langsung menciduk Rahul. Tapi sebelum itu mereka berduel terlebih dahulu. Kali ini Rahul benar-benar mendekam di penjara, tapi tidak dalam waktu yang lama. 200 orang lebih yang hadir di pesta ulang tahun Nanya, tidak ada satupun dari mereka yang mengaku melihat Rahul menghabisi Nanya. Kekuatan uang dan politik yang dimainkan oleh Hambir benar-benar luar biasa. Hanya satu kali sidang, Rahul bisa lagi menghirup udara bebas. Di sisi lain, Raj tidak terkejut dengan kebebasan Rahul. Selama Hambir, si politisi busuk masih berkeliaran bebas, kejahatan di wilayah mereka tidak akan pernah hilang. Ya, cuma ganti-ganti lakon doang. Seperti Salvi, Nanya, nah sekarang Rahul. Karena selayaknya monster-monster ini sengaja dipelihara oleh politisi-politisi seperti Hambir untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Sementara polisi, meskipun judulnya penegak hukum, sejatinya mereka tidak bisa leluasa apalagi ada kaitannya dengan pejabat. Oleh sebab itu, Raj mempunyai sebuah ide simpel tapi brilian.
Adu domba aja mereka, biarin saling menghabisi karena keserakahan akan menghancurkan mereka sendiri. Beralih ke tempat Rahul di mana Daya dan Pitya meminta jatah proyek beberapa bulan silam. Alih-alih mendapatkan 15%, Rahul cuma memberi mereka 600.000 rupiah, yakni 1% dari total cuan, dengan alasan uangnya habis buat mengurus kasus Nanya. Mereka pun langsung diusir karena Rahul ingin mantap-mantap dulu. Singkat cerita, Rahul yang diharuskan wajib lapor dibuat kesal lantaran menunggu terlalu lama. Di sini Raj dan Rahul sempat adu bacot, di mana Raj ngatain Rahul banci karena mengais keuntungan dari merebut tanah milik petani miskin. Nanti lu juga bakalan sungkem ke gue karena nggak lama lagi gue bakalan jadi MLA, kemudian jadi menteri, atau bahkan menjadi ketua menteri atau CM, kata Rahul. Kesal karena cuma dikasih receh, Daya dan Pitya menduduki tanah Vijay, salah satu klien Rahul yang mengisi tanah yang sebelumnya milik keluarga Kamble. Dengan ini artinya Daya dan Pitya terang-terangan membuka konflik dengan geng Rahul. Di sisi lain, Rahul yang baru sampai di kediamannya dikejar-kejar oleh seorang bocah tanggung yang telah menunggunya dari pagi. Namanya Sidar alias Sidhu. Nah, Sidhu ini minta pekerjaan. Emang ayah lu kemana, Tong? Ujar Rahul. Bocah itu mengaku kalau ayahnya sudah meninggal 2 tahun silam. Mirisnya lagi, 3 bulan setelah itu ibunya malah bundir. Untuk makan, akhirnya Sidhu terpaksa mencuri yang ujung-ujungnya tertangkap. Nah, ketika di penjara itulah Sidhu mendapatkan cerita kalau Rahul ini orang baik. Makanya dia minta pekerjaan. Tapi sayang karena Rahul tidak memperkerjakan seorang bocah. Alhasil Sidhu cuma dikasih uang, nanti kalau butuh lagi tinggal balik, kata Rahul. Sebajingan-bajingannya elu yang namanya perasaan gak bisa dibohongin, bos. Terbayang-bayanglah oleh Rahul kenangan masa kecilnya dulu yang membuat dia merindukan keluarganya. Tapi sifat angkuh membuat Rahul ingin menyingkirkan semua itu. Tiba-tiba dia menyuruh bocah tadi masuk, kemudian mengangkat Sidhu sebagai adik. Lalu akan menyekolahkan Sidhu dan juga menanggung semua kebutuhan Sidhu hingga dewasa. Tujuannya cuma untuk membuat Sidhu senang supaya bocah tersebut tidak teringat lagi dengan ayah dan ibunya karena Rahul ngerti banget gimana sakitnya merindukan keluarga. Singkat cerita, Rahul mendatangi sebuah perusahaan pengembang yang akan membangun IT Park di dekat kampung Rahul. Mereka-mereka ini 11-12 lah dengan Rahul, sama-sama bajingan yang mencaplok tanah dari orang-orang yang tidak berdaya. Bedanya cuma pakai dasi doang. Rahul meminta uang keamanan, kalau enggak, tanggung akibatnya. Akhirnya pihak perusahaan tadi minta pengamanan lah ke polisi, tapi ditolak oleh Raj. Nah, inilah saatnya Raj memulai rencananya kemarin. Ayam aduannya sudah ada, arenanya pun ready, tinggal gas. Raj langsung menyuruh anggotanya untuk memberitahu Pitya kalau uang dari IT Park jatah geng DP, yang nantinya pasti bentrok dengan Rahul. Di sisi lain, Rahul yang baru tiba di pasar dicuekin oleh si bokap, karena Rahul sudah nggak dianggap lagi. Satya, ayah Manda pun bingung. Bukannya si Rahul ini orang kaya, kok pergi ke pasar buat ngeteh doang, tanya Satya. Kan calon mantu ente, ujar Ganya. Satyanya langsung ngegas. Kata dia lebih baik ngelempar Manda ke tengah rel kereta daripada dinikahin sama Rahul. Satya mengaku ketika dia akan meminum obat sakit kepala, dia bahkan sampai 10 kali membolak-balik bungkus obat tersebut untuk mengecek tanggal kadaluarsa. Masa ia mau nikahin anaknya sendiri asal-asalan? Tapi Rahul nggak peduli, dia bahkan dengan bangganya memberitahu Satya kalau Manda sudah dia tiduri. Yang membuat Manda langsung ngamuk. Dengan lantangnya Manda memberitahu semua orang, ya dia memang sudah tidur dengan Rahul. Selama ini Rahul bisa mencaplok tanah orang secara paksa. Tapi jangan harap dia bisa mengambil Manda secara paksa. Lalu Manda pun bersumpah tidak akan pernah menikah dengan Rahul. Petantang petenteng sih lu. Rahul semakin kusut ketika mendengar anggotanya dihabisi oleh kelompok Pitya saat mengambil uang ke IT Park. Dan perang pun dimulai. Yang tentunya Raj tak tinggal diam. Dia juga ikut-ikutan menghabisi anggota dari kedua belah pihak, lalu menuduh satu sama lain yang membuat mereka semakin membabi buta.
Suatu hari Sidhu menghilang dari pengawasan yang mana dia sedang pergi ke toko. Yang ternyata bocah itu sedang dikeker oleh Pitya. Beruntung ada Raj yang lewat. Dibodoh-bodohinlah oleh Raj si Pitya ini. Pantesan Rahul lebih unggul daripada kalian karena dia tidak akan pernah melibatkan anak-anak ataupun keluarga. Bahkan bajingan sekalipun mempunyai etika, ujar Raj. Lalu Pitya pun disuruh cabut. Rupanya Sidhu membeli kue ulang tahun buat Rahul yang mana seisi rumah tidak ada yang ingat satu orang pun. Tak lama kemudian datang Raj. Rupanya Rahul berniat menyekolahkan Sidhu tinggi-tinggi supaya kelak bocah tersebut bisa menjadi polisi seperti Raj, seiring dengan mimpinya yang ingin menjadi CM. Rahul juga menyombongkan dirinya yang sekarang sudah memiliki tanah seluas 300 hektar, yang membuat Raj nyengir. Sekarang 300 hektar, besok 600, kemudian 6.000. Tapi ujung-ujungnya yang lu butuhin cuma 2 kali 3 meter, ujar Raj. Singkat cerita, Raj memanas-manasi MLA Hambir di acara ulang tahunnya. Baliho besar ucapan selamat dari Rahul membuat Hambir kebakaran jenggot karena di sana ada tulisan calon MLA masa depan. Sepertinya ini ulah Raj yang sengaja memasang baliho tersebut. Takut karirnya akan terancam di kemudian hari, Hambir menyuruh Daya dan Pitya untuk menghabisi Rahul dengan imbalan 50 juta rupiah. Ditambahin oleh Shinde 20 juta karena sebelumnya Rahul menembak pengacara Shinde karena masalah jual beli tanah. Polisi yang mendapatkan info tersebut langsung memberitahu Rahul kalau Shinde membayar Daya dan Pitya 70 juta untuk menghabisi Rahul. Yang dibilang cuma Shinde doang supaya cuma dia yang diincar karena masalah Rahul ini semuanya berakar dari Shinde. Karena infonya A1, Rahul langsung menciduk Shinde. Nah, sekarang Rahul menepati janjinya dulu yang mana dia akan membuat Shinde membajak lahan tersebut dengan sepasang sapi jantan. Yang akhirnya Shinde pun tewas dan Rahul berhasil merebut kembali tanah milik ayahnya. Rahul yang senang langsung memberitahu si ayah. Tapi Duta tidak peduli karena tanah itu ikhlas dia jual dengan harga yang sangat murah untuk menyelamatkan nyawa anak-anaknya yang mana Duta tidak akan pernah kembali lagi ke tanah tersebut. Rasa kesepian yang semakin dalam membuat Rahul memohon agar sang ayah mau tinggal bersamanya lagi. Tapi Duta tetap menolak karena sebelumnya Rahul sudah diberi kesempatan untuk berubah ketika dia menghabisi Salvi. Alih-alih tobat, Rahul justru semakin menjadi-jadi. Duta akan memberikan kesempatan 1 kali lagi buat Rahul, asalkan Rahul mau menyerahkan diri ke polisi. Nanti jika Rahul keluar dari penjara, si ayah berjanji akan kembali menerima Rahul. Tapi kata Rahul nggak mungkin karena sebentar lagi dia akan terjun ke politik yang membuat si ayah makin nggak habis pikir. Rahul pun meminta ayahnya senyum sekali aja karena dia kangen dengan senyum si bokap. Kata ayahnya nanti jika Rahul benar-benar tobat, baru si ayah akan tersenyum lebar. Rahul. Tadi duga Manda tiba-tiba menghampiri Rahul dengan ramah dan sopan. Yang ternyata Manda mengundang Rahul ke acara pesta pernikahannya 1 minggu lagi. Manda memutuskan untuk menikah dengan pria baik-baik yang mau menerima Manda apa adanya. Kata Rahul kalau masih hidup dia pasti datang ke acara tersebut. Mendadak Raj dihubungi oleh Hambir yang memberitahu kalau nanti malam tepat di acara karnaval dia dan antek-anteknya akan membersihkan Rahul dan Ganya. Hambir memerintahkan Raj supaya tidak ikut campur. Ya, hitung-hitung membantu Raj untuk mengurangi sampah masyarakat di daerah tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Acara tersebut sangat meriah. Semua kalangan hadir di sana. Rahul yang bersama dengan Sidhu mampir ke rumah Manda. Kirain mau ngerusuh, ternyata enggak guys. Rupanya Rahul cuma ingin minta maaf atas kesalahan yang telah dia perbuat. Kemudian Rahul memberitahu Ganya kalau dia ingin pulang duluan. Yang ternyata Ganya sudah dikeker oleh geng DP. Tak butuh waktu lama, DP berhasil menghabisi Ganya sebelum dia sempat memberikan perlawanan. Hambir pun kegirangan yang membuat Raj murka. Dan tanpa pikir panjang lagi, Raj menghabisi Hambir berikut dengan sopirnya menggunakan pistol Ganya. Kemudian langsung OTW ke rumah Rahul.
Beruntung Raj datang tepat waktu. Kemudian Rahul meminta waktu 1 hari lagi supaya dia bisa mengkremasi jasad Ganya dan juga menghabisi Daya dan Pitya. Setelah itu Rahul berjanji akan menyerahkan diri atau bahkan habisi dia langsung gak jadi masalah, kata Rahul. Keesokan harinya datanglah Rahul ke acara pemakaman Ganya yang ternyata ada satu pengkhianat di geng Rahul yang memberikan info ke DP. Tak butuh waktu lama, geng DP tiba di sana yang membuat suasana menjadi chaos. Karena kalah jumlah, akhirnya Rahul pun kabur. Kemudian Rahul menghubungi Sidhu lalu menyuruh bocah tersebut untuk mengumpulkan anggota yang masih tersisa di pasar. Di sini Rahul baru menyadari kalau jalan yang dia pilih benar-benar salah. Lalu terngiang-ngianglah di kupingnya nasihat-nasihat yang diberikan oleh ayahnya dan Raj. Tapi setidaknya Rahul telah berhasil balas dendam kepada Shinde dan Nanya. Sesampainya di pasar, Rahul berhasil bersembunyi sembari menunggu anggotanya datang. Raj yang mendapatkan info dari ayah Rahul langsung OTW. Dan setibanya di sana, Raj menyuruh DP berhenti karena mereka ditangkap atas kasus pembunuhan Ganya. Polisi punya rekamannya, tapi DP ngotot ingin menghabisi Rahul terlebih dahulu yang ujung-ujungnya mereka pun baku hantam. Melihat Raj terpojok, Rahul pun keluar dari persembunyiannya. Akhirnya Daya dan Pitya pun ditangkap. Dan Rahul memutuskan untuk bertobat lalu menyerahkan diri ke polisi. Tak lama kemudian datang Sidhu, tapi cuma sendirian. Lalu tiba-tiba... Ya, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Rupanya Siddhar alias Sidhu ini anak Master Ji Maruti Kamble, guru yang dihabisi oleh Rahul. Yang mana setelah kematian ibunya, Sidhu bersumpah akan menghabisi Rahul di depan umum. Siddhar Maruti Kamble. Melihat Rahul sekarat, Daya dan Pitya kegirangan karena setelah mereka keluar dari penjara, mereka akan menguasai kota tersebut tanpa ada kompetitor. Alhasil Raj pun mengamuk lalu menghabisi kedua bocah tersebut. Misi bersih-bersih sampah masyarakat yang dijalankan oleh Raj berakhir dengan sukses. Dan akhirnya pemuda desa yang mempunyai ambisi besar ini tewas di tangan seorang bocah. Di akhir film, Raj, Manda dan suaminya hadir ke acara pemakaman Rahul. Kemudian ayah Rahul menepati janjinya yang akan tersenyum jika Rahul sudah bertobat. Tidak hanya tersenyum, bahkan duta sampai tertawa terbahak-bahak. Lalu film pun selesai. Pelajaran yang bisa kita petik dari film ini ialah, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Terkadang mempunyai uang banyak halal lagi belum tentu membuat orang bahagia. Uang banyak, kerja potong-panting, sakit, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, bahagia nggak? Punya uang sekarung, bini selingkuh, anak jadi pecandu, lebih kusut lagi. Tapi yang paling parah sih, udahlah miskin, narkoboy pula, maling, judol, nyusahin keluarga, mending modar baiklah. Jadi berusahalah semaksimal mungkin, tetap di jalan yang benar, insya Allah berkah. Nikmati prosesnya karena kehidupan bukan tentang perbandingan, tapi tentang perjalanan. Oke guys, sampai di sini dulu untuk videonya. Terima kasih sudah mampir dan menonton sampai habis. Supaya kami tidak pensiun, jangan lupa like, komen, dan subrek jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Dan sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.